Goku dan Vegeta sedang melakukan pelatihan mereka bersama Whis. Mereka berdua berusaha mendaratkan pukulannya pada Whis, tetapi Whis mampu dengan mudah menghindari semua serangan dari Goku dan Vegeta. Di tengah-tengah pelatihan, Mai memberitahu Goku dan Vegeta bahwa Trunks telah diculik dan energinya tiba-tiba lenyap. Ia tidak mampu merasakan pancaran energi dari Trunks. Tiba-tiba dari belakang Mai makhluk lain muncul dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Fu. Di hadapan Goku dan Vegeta, Fu mengaku bahwa sebenarnya ia adalah teman dari Trunks. Fu memberitahu semua orang di sana bahwa Trunks memang telah diculik dan saat ini Trunks sedang berada di planet penjara. Dengan teleportasinya, Goku, Vegeta, dan Mai telah sampai di planet penjara. Mereka bertiga dihampiri oleh Seno Goku. Seno Goku adalah varian Goku lain yang berada di dimensi lain. Ia adalah anggota dari penjaga waktu. Tugasnya adalah menangkap semua orang yang memanfaatkan waktu untuk berbuat jahat. Berbeda dengan Goku yang selalu melakukan segala hal dengan seenaknya, Seno Goku memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab dan lebih bijaksana. Seno Goku cenderung selalu ingin cepat menyelesaikan pertarungannya. Bagi dirinya, menyelesaikan misi secepat mungkin jauh lebih baik ketimbang menguji kekuatan lawan, seperti halnya yang biasa dilakukan Goku di semesta utama. Seno Goku langsung meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 4. Ia langsung menerjang menyerang Fu. Tetapi Goku menahan pukulan Seno Goku dengan wujud Super Saiyan Blue-nya. Di tengah-tengah pertarungan, akhirnya Fu mengungkapkan tujuan sesungguhnya, bahwa ia adalah dalang atas penculikan Trunks, dengan tujuan agar dapat memancing Goku dan Vegeta untuk datang ke planet penjara. Planet penjara adalah panggung bagi Fu untuk menjalankan eksperimennya, seperti halnya yang dilakukan pada Goku dan Vegeta. Sebelumnya, Fu telah berhasil membawa petarung-petarung kuat di berbagai macam dimensi untuk datang ke planet penjara. Dengan marah, Vegeta mempertanyakan di mana putranya. Namun Fu telah lebih dulu kabur. Sesaat sebelum kabur, Fu menyuruh mereka semua untuk mendapatkan ketujuh bola naga yang telah ia sebar di planet penjara, yang mana setiap masing-masing dari bola naga dimiliki oleh petarung-petarung kuat yang telah diculik oleh Fu ke planet penjara. Goku, Vegeta, dan Mai yang sedang mencoba melacak pancaran energi dari Trunks pun dihampiri oleh seseorang yang memiliki energi jahat yang kuat, dan dia adalah Chamber, sang iblis Seiya. Goku kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 2 dan akan menyerang Chamber, tetapi ia malah terkena energi jahat milik Chamber dan langsung menerjang menyerang Vegeta. Ya, energi dari Chamber memungkinkan seseorang menjadi kehilangan kendali atas dirinya. Ketika bola energi akan mengenai Mai, Trunks telah tiba menyelamatkannya bersama Cooler. Mereka berdua berniat membantu Goku dan Vegeta menghadapi Chamber. Untuk alasan mengapa Cooler mau bekerja sama, itu karena dirinya mempunyai tujuan yang sama dengan Trunks. Sama seperti adiknya Frieza, Cooler juga berhasil mencapai wujud goldennya. Berkat Cooler, Goku telah sadar dari kendali energi jahat milik Chamber. Hajime yo! たんですね。ああ、トランクス。 Chamber melepaskan dirinya dari segel belenggu yang telah Fu buat. Mai yang telah dititipkan anting Potara dari Kaioshin pun memberikan anting Potara tersebut kepada Goku dan Vegeta. Trunks mencoba menyerang Chamber, namun ia dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Chamber. Sadar bila putranya berada dalam bahaya, Vegeta menyuruh Goku untuk segera memakai anting Potara. Mereka berdua pun menyatukan diri mereka menjadi Vegito. Vegito langsung meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Blue. Namun meski sudah bersatu dan meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Blue, Chamber masih dapat mengimbangi Vegito. Chamber merasa terhibur karena akhirnya ia dapat bertemu dengan lawan yang sepadan. Sadar bila kekuatannya masih belum cukup, Vegito melipat gandakan kekuatannya dengan Kaioken. Namun lagi-lagi, Chamber mampu kembali mengimbangi kekuatan dari Vegito.
Chamber kemudian melemparkan bola cahaya ke langit dan membuatnya berubah menjadi kera raksasa. Bersamaan dengan berubahnya Chamber, Goku dan Vegeta telah kembali terpisah. Goku dan Vegeta pun terkena serangan telak dari Chamber. Goku, Vegeta, Trunks, dan Cooler berencana untuk memotong ekor Chamber agar ia kembali semula. Namun meski sudah menyerang bersama-sama, Chamber dapat dengan mudah menggagalkan rencana mereka. Goku kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Blue dan dilipat gandakan dengan 20 kali lipat Kaioken. Ia mencoba menghadapi Chamber seorang diri, tetapi pertarungan mereka harus terhenti ketika Fu tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Fu membuat Chamber kembali ke bentuk normalnya. Ia tidak ingin Chamber merusak planet penjara karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Fu pun kembali ke tempat laboratoriumnya. Ketika Fu telah kembali, ia dikejutkan dengan fakta jika ruangan penelitiannya dan semua hasil eksperimennya selama ini sudah dihancurkan oleh orang lain. Fu mengutuk orang tersebut dan berencana membalaskan dendamnya. Sementara itu, Goku dan Chamber memulai kembali pertarungan mereka berdua. Hanya dengan wujud normalnya, Chamber membuat Goku kembali tidak berdaya. Goku dan Vegeta segera datang menyelamatkannya. Chamber kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan. Sadar bila kekuatan Chamber terlalu kuat untuk mereka hadapi, Goku dan Vegeta memutuskan menyatukan diri mereka dengan anting Potara dan berubah menjadi Vegito Super Saiyan 4. Vegito pun memulai pertarungannya melawan Chamber. Ketika Chamber terkena serangan telak dari Vegito, sebuah segel di langit tiba-tiba terlepas. Dilanjutkan dengan kemunculan Fu yang menyadari jika orang yang telah menghancurkan laboratoriumnya tidak lain dan tidak bukan adalah Goku dan Vegeta. Fu dengan marah menyerang Goku dan Vegeta. Saat Fu melihat ke arah langit, ia mengklaim bahwa tujuannya telah tercapai dan menyatakan bahwa mereka yang tidak ia sebutkan akan segera dihidupkan kembali dan segalanya akan menjadi lebih menyenangkan mulai saat ini. Fu pun melarikan diri dengan menciptakan portal dimensi. Chamber kembali bangkit dan menyerang dengan melemparkan bola energi raksasa. Goku dan Vegeta dengan gagah berani mencoba menahan serangan tersebut, tetapi mereka berdua tidak mampu menahannya dan terdorong. Vegeta menyuruh Goku untuk segera bangun dari pingsannya. Tepat sebelum bola energi raksasa tersebut meledak, Goku mengaktifkan Ultra Instinct-nya dan melemparkan bola energi milik Chamber keluar angkasa. Di hadapan Ultra Instinct, Chamber dibuat tidak berdaya. Semua serangannya dapat dengan mudah dihindari oleh Goku. Goku kemudian menatap Goku, seolah-olah ia memerintahkan Goku membawa semua orang untuk pergi menjauh. Goku yang mengerti pun langsung membawa Vegeta, Trunks, dan Mai pergi ke planet Virus. Dalam proses hancurnya planet penjara, Goku berhasil mengalahkan Chamber dengan Kamehameha-nya. Setelah Chamber berhasil dikalahkan, tiba-tiba Zamasu muncul dengan beberapa sekutunya. Ia membawa tubuh Chamber lalu menghilang. Goku yang terperangkap di dalam ledakan planet penjara pun hanya bisa berteriak dengan kencang. Sesampainya di planet Virus, Vegeta, Trunks, dan Mai dihampiri oleh Kaioshin Semesta 6. Ia memberitahu Vegeta bahwa di Semesta 6 ada musuh yang sedang menyerang mereka. Dan Champa, dewa penghancur dari Semesta 6, sedang berada di tempat Zeno dan sulit untuk dihubungi. Vegeta pun menyuruh Kaioshin Semesta 6 untuk membiarkan dirinya yang mengurus para penyerang tersebut. Sementara itu, para petarung di Semesta 6 sedang berjuang melawan dua penyerang yang wajahnya mirip seperti Baby, dan mereka berdua bernama Oren dan Kamen.
Ketika Oren dan Kamen menembakkan energi mereka ke arah Hit dan kawan-kawan, Vegeta dan Trunks telah tiba dan menahan serangan energi tersebut. Sama seperti Baby yang dapat memasuki tubuh orang lain dengan sesuka hati, Oren dan Kamen segera memasuki tubuh Kale dan Kefla. Dengan tubuh Kefla dan Kale, mereka berdua menyerang Vegeta serta Trunks. Dengan dibantu Hit, Vegeta pun berhasil membuat Oren dan Kamen memisahkan diri mereka dari tubuh Kefla dan Kale. Di tengah-tengah pertarungan, Heart tiba-tiba muncul dengan menggunakan kekuatan gravitasinya. Ia mengungkapkan jika dirinya akan mengalahkan Zeno dan semua dewa yang ada. Heart bertujuan menciptakan sebuah kebebasan bagi seluruh umat manusia tanpa adanya campur tangan dari para dewa. Heart kemudian membaca isi pikiran dari Hit tentang seorang petarung terkuat di alam semesta yang pernah ia hadapi. Heart pun segera mengetahui jika Jiren adalah seorang petarung terkuat di alam semesta. Ia berniat pergi menemui Jiren di semesta 11. Sementara itu, Goku yang selamat dari ledakan planet penjara pun kini sedang berada di tempat Zeno. Ia akan dilatih oleh Daishinkan secara langsung. Vegeta dan Trunks mencoba mengikuti Heart dan sekutunya. Mereka berdua dikejutkan dengan kondisi semesta 11 yang sudah hancur luluh lantah. Oren kemudian merasuki tubuh Vegeta dan menyerang Trunks. Di tempat lain, Jiren sedang berhadapan dengan Chamber. Mereka berdua bertarung dengan seimbang. Namun Heart memerintahkan Chamber untuk segera pergi ke semesta 3 dan menyerahkan Jiren kepada Oren. Dengan tubuh Vegeta, Oren mencoba menyerang Jiren dilanjutkan dengan Zamasu yang turut bergabung dalam pertempuran. Zamasu mencoba menyerang Jiren namun ia segera dihentikan oleh Trunks. Oren menembakkan energi ke arah Trunks dan berniat menghabisi Trunks. Tetapi Goku telah tiba di tengah-tengah pertarungan tersebut. Dengan cepat, Goku langsung memasuki Ultra Instinct Saiyan dan membuat Oren terpisah dari tubuh Vegeta. Semua orang terkejut dengan kedatangan Goku. Mereka sadar bila Goku sedang menggunakan kekuatan dewa. Goku kemudian terbang ke arah Heart, namun Oren dan Kamen segera menghentikannya. Di hadapan Goku, kedua saudara tersebut dibuat tidak berdaya. Sadar bila Goku terlalu kuat untuk mereka hadapi, Oren dan Kamen memutuskan untuk menyatukan diri mereka menjadi sosok yang mereka sebut Kame Oren. Bawahan lain dari Heart telah muncul dan dia bernama Lux. Lux memberikan bongkahan kaca raksasa kepada Heart. Dengan kekuatan gravitasinya, Heart melemparkan bongkahan tersebut ke arah Goku. Beruntung Goku berhasil menghancurkan serangan tersebut. Namun Goku harus segera kembali menerima serangan. Ketika kaca-kaca yang telah hancur berubah menjadi serangan energi yang bertubi-tubi menghujani Goku. Goku pun kehilangan teknik Ultra Instinct-nya. Vegeta meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Blue. Ia langsung menyerang Kame Oren. Tak sampai di situ, Vegeta kembali meningkatkan kekuatannya ke bentuk Super Saiyan Blue Evolution. Tanpa henti, Vegeta terus-menerus menyerang Kame Oren. Dengan Final Flash-nya, Oren dan Kamen pun kembali terpisah.
Lux yang berniat menyerang Goku dihentikan oleh Trunks. Ia menyerang Lux dengan energinya, membuat Lux terdorong karena energi tersebut. Jiren yang berhasil mendaratkan setiap serangannya terhadap Zamasu dibuat terkejut dengan fakta bahwa Zamasu adalah makhluk yang abadi. Hertz kemudian memerintahkan Lux untuk pergi ke Semesta 3 dan membantu Chamber di sana. Hertz menggunakan kekuatan gravitasinya dan menekan semua orang. Tetapi Kaioshin Semesta 7 segera datang dan menyelamatkan para petarung Semesta 7. Mereka semua pun berteleportasi kembali ke Semesta 7. かようし様 Zamasu meminta Heart untuk segera meninggalkan Semesta 11 karena benih kehidupan dari Semesta 11 telah sepenuhnya mereka serap. Heart dan para sekutunya pun memutuskan untuk pergi ke semesta selanjutnya, yaitu Semesta 7. Sesampainya di Semesta 7, Heart telah dihadang oleh Goku dan para Z-Fighter lain. Mereka meningkatkan kekuatannya dan maju menyerang Heart serta anak buahnya. Sementara itu, di Semesta 3, Lux dan Chamber menghadapi Metacooler. Metacooler kemudian meningkatkan kekuatannya ke bentuk Golden Metacooler dan berhasil mengalahkan Chamber. これがゴールデンメタルクーラーだ。 Kembali ke Semesta 7, Hertz akhirnya ikut bertempur. Ia langsung menerjang menyerang Goku, menyebabkan kota di sekitar menjadi hancur. Tak ingin kalah, Goku langsung meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Blue. Goku dan Hertz pun memulai pertarungan mereka. Piccolo dan Android 17 saling bekerja sama dan berhasil memojokkan Kami Oren. Heart kemudian memberikan sedikit kekuatannya kepada Kami Oren, membuat Kami Oren berubah menjadi seekor monster raksasa. Bersama-sama, keempat Z-Fighter mencoba menyerang Kami Oren, tetapi mereka semua dapat dengan mudah dikalahkan oleh Kami Oren. Goku kembali bangkit dari serangan Hearts dan berniat membantu teman-temannya. Ia menyerang Kami Oren seorang diri. Ketika Kami Oren hendak akan meremukkan Goku, Goku segera kembali mengaktifkan teknik Ultra Instingnya. Di hadapan Ultra Insting Goku, Kami Oren benar-benar dibuat tidak berdaya. Dengan bekerja sama bersama teman-temannya, Kami Oren pun berhasil dikalahkan.
Atas tewasnya Kamen dan Oren, sebuah energi telah muncul dan Heart menyerap energi dari benih alam semesta tersebut. Dalam proses penyatuannya dengan energi alam semesta, Zamasu melindungi Heart dari Goku dan kawan-kawan. Zamasu mengungkapkan alasannya mengapa ia mau bergabung dengan Heart, tidak lain dan tidak bukan adalah demi membunuh Zeno, sang dewa tertinggi dari alam semesta. Tentu dengan tewasnya Zeno, maka tidak akan ada lagi makhluk yang dapat menghentikan tujuan Zamasu untuk melenyapkan umat manusia. Di tengah-tengah pertempuran, Jiren tiba-tiba muncul dan membantu Goku. Dilanjutkan dengan Hit yang turut bergabung dalam pertempuran. Hit dan Jiren ditugaskan oleh Kaioshin mereka untuk mengalahkan Heart dan sekutunya agar keseimbangan alam semesta tidak terganggu. Ketika Goku, Jiren, dan Hit akan menyerang Zamasu, proses penyatuan kekuatan dari Heart pun telah selesai. Kini, ia memiliki duri di punggung layaknya Shinsenron dan sebuah bola-bola kecil yang mengelilingi tubuhnya. Heart yang memang sangat membenci para dewa pun langsung melenyapkan Zamasu. Jika Zamasu adalah dewa yang membenci umat manusia, maka Heart adalah manusia yang membenci keberadaan dewa. Heart kemudian menembakkan bola-bola di tubuhnya layaknya peluru dan menghajar semua orang di sana. Heart melemparkan sebuah kubus raksasa dan menekan Goku bersama para petarung lainnya. Heart benar-benar menunjukkan kekuatan sejati dari energi benih alam semesta. Jiren dan Hit yang tak ingin Heart mengancam alam semesta pun bekerja sama menyerang Heart. Sadar bila Heart terlalu kuat untuk mereka hadapi, Goku meminta Vegeta untuk melakukan fusion dengannya. Penyatuan mereka berdua pun telah berhasil. Kesatria terkuat di alam semesta 7 itu pun bergabung dalam pertempuran dan dialah Gogeta. Gogeta pun memulai pertarungannya melawan Heart. Heart kemudian menjatuhkan sebuah meteor yang cukup besar ke arah Gogeta. Ia berniat menghancurkan planet bumi dengan meteor tersebut. Entah karena meteor tersebut dilapisi oleh energi dari Heart. Namun yang jelas, di series Dragon Ball Z, jangankan meteor, sebuah planet saja dapat dihancurkan dengan mudah. Tapi ya sudah lah ya, jangan dianggap serius karena anime Super Dragon Ball Heroes ini hanyalah serial web anime promosi non-televisi untuk sebuah video game Dragon Ball Heroes. Dengan dibantu Jiren dan Hit, Gogeta pun berhasil menghancurkan meteor tersebut. Gogeta kemudian menghancurkan bola energi semesta yang ada di dada Hearts. Sebelum kalah, Hearts mengungkapkan betapa tidak berdayanya umat manusia di hadapan dewa. Zeno dapat melenyapkan sebuah semesta dalam sekejap dan itu benar-benar tidak adil. Hearts hanya ingin bila manusia bisa hidup dengan bebas tanpa adanya kekuasaan dari para dewa. Namun setelah melihat serta merasakan betapa tangguhnya Gogeta, ia percaya bahwa ada manusia atau makhluk yang dapat melampaui dewa. Di tempat Zeno, Daishinkan mengucapkan terima kasihnya kepada Goku dan kawan-kawan karena sudah bekerja keras mengalahkan Hearts. Sementara itu, Champa dan Beerus yang tidak mengetahui bila semesta mereka berada dalam bahaya pun malah sedang bermain petak umpet bersama kedua Zeno.
Jiren dan Hit mengatakan jika tugas mereka telah selesai dan mereka memutuskan untuk segera kembali. Sebelum pergi, Jiren mempertanyakan mengapa Goku dan Vegeta tidak melakukan fusion di turnamen alam semesta sebelumnya. Karena andai Gogeta muncul di turnamen kekuatan, maka itu dapat membuat tim semesta 7 menjadi lebih besar kemungkinannya untuk menang. Dengan kesal, Vegeta mengungkapkan jika ia sangat membenci gerakan fusion dan begitu tidak ingin menyatukan tubuhnya dengan Goku. Akhirnya dengan kalahnya Hearts, seluruh alam semesta pun telah kembali damai. Di Time Nest, Kronoa memberitahu Xenotrunks dan Xenopan bahwa burung Toki-Toki telah hilang. Berpikir bahwa sesuatu sedang terjadi, Xenotrunks dan Xenopan pergi mencarinya. Kronoa bertanya-tanya apakah hilangnya burung Toki-Toki itu ada hubungannya dengan pelepasan Dogi-Dogi, si burung pembawa kehancuran. Di era yang berbeda, di Capsule Corporation, Goku tanpa sengaja bertemu dengan burung Toki-Toki. Gohan, Piccolo, Krillin, dan Android 17 berdebat satu sama lain. Mereka bertanya-tanya dari mana burung itu berasal. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul di langit, memperlihatkan Xenotrunks dan Xenopan yang telah berhasil menemukan Toki-Toki. Ketika Goku bertanya apakah pria tersebut adalah Trunks, Vegeta mengatakan, ya, pria itu adalah Trunks namun dari dunia lain. Xenotrunks dan Xenopan menjelaskan bahwa mereka berdua berasal dari Time Patrol dan memberitahu fakta bahwa keberadaan burung Toki-Toki sangat penting bagi semua dimensi. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba kedua belas dewa penghancur muncul. Beerus langsung menciptakan bola energi dan hendak akan menyerang, tetapi Toki-Toki segera terbang ke atas dan mengepakkan sayapnya, menghapus ledakan energi penghancur milik Beerus. Goku bertanya kepada Beerus, apa yang akan ia lakukan? Beerus mengungkapkan bahwa menurut prediksinya, seekor burung aneh akan muncul di semesta 7 dan akan menghancurkan semua alam semesta. Xenotrunks menolak untuk mempercayainya. Ia yakin bahwa Toki-Toki adalah burung pembawa penyelamat dan para Hakaisin sudah keliru menilai Toki-Toki sebagai burung pembawa bencana. Xenopan kemudian segera kembali ke Time Nest dengan membawa Toki-Toki. Semua dewa penghancur merasa marah karena sudah merasa ditentang oleh makhluk yang bukan dewa, yang mana bagi mereka hal itu tentu adalah sebuah dosa besar. Semua dewa penghancur pun bersiap untuk menyerang, tetapi Beerus memberitahu mereka bahwa ia akan bertanggung jawab atas alam semestanya. Goku bersama teman-temannya pun terbang ke atas. Mereka semua bersiap untuk bertempur melawan Beerus. Goku dan Vegeta kemudian meningkatkan kekuatannya menjadi Super Saiyan Blue. Ketika Goku akan mencoba menyerang Beerus, di tempat lain, Fu menyaksikan berbagai peristiwa dari labnya, termasuk pertarungan Goku dan Beerus. Di belakang Fu terdapat sebuah pohon besar yang bercahaya dan tak lama setelah itu seekor burung mendarat di samping Fu. Ya, dialah burung Dogi-Dogi, burung pembawa kehancuran yang sedang dicari oleh Beerus dan para dewa penghancur lainnya. Goku, Vegeta, dan Xenotrunks menghadapi Beerus tetapi tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun kepadanya. Hingga pertarungan diakhiri dengan kedatangan Xenogoku dan Xenobejita yang mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk mereka bertarung karena akar dari pohon semesta telah tumbuh dan menyerap energi kehidupan di seluruh alam semesta. Para dewa penghancur pun memvisualisasikan akar pohon semesta yang membungkus sebuah planet sebelum akhirnya lenyap. Menyadari bahwa alam semestanya berada dalam bahaya, semua para dewa penghancur pun kembali ke alam semesta mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, Fu datang bersama Dogi-Dogi dan menjelaskan bahwa kini benih semestanya telah tumbuh menjadi pohon semesta. Fu mengungkapkan jika Heart hanya menjadi bagian dari rencananya selama ini. Beerus menyadari bahwa Fu menggunakan alam semesta sebagai makanan untuk pertumbuhan pohon semesta. Dan dengan marah, Beerus bertanya, apa yang sebenarnya Fu rencanakan? Fu mengatakan bahwa dirinya akan menciptakan alam semesta baru dengan memasukkan energi dari semua alam semesta lain ke dalam pohon semesta. Setelah menjelaskan tujuannya, Fu pun menghilang dengan menciptakan sebuah portal. Ketika pohon semesta terus menyedot energi, Krillin adalah orang pertama yang merasakan efeknya, diikuti oleh Piccolo. Dirasa bahaya bagi semua makhluk hidup, Beerus melepaskan energinya sendiri sehingga menghentikan alam semesta menyerap energi orang lain dan memfokuskan pohon semesta untuk hanya menyerap energi miliknya.
Beerus memberitahu Goku dan teman-temannya bahwa ia hanya bisa bertahan sementara sebelum energinya benar-benar terkuras habis. Beerus pun memerintahkan Goku dan kawan-kawan untuk segera menghentikan Fu dan pohon semesta. Semua orang di sana pun kemudian dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan pencarian dan penyelidikan mereka masing-masing. Di dasar pohon semesta, Fu dengan Towa di sisinya menyapa Bojack, Starless, Super 17, Metacooler, dan Dr. W. Fu bertanya apakah mereka ingin mewujudkan impian mereka di alam semesta barunya yang akan ia ciptakan. Saat Bojack melihat sekeliling, ia menjadi sangat marah saat melihat Starless yang seorang bangsa Seiya. Ya, Bojack sendiri begitu membenci bangsa Seiya. Bojack menyerang Starless, namun saat keduanya bertarung di udara, Fu mengintervensi dan menghentikan keduanya. Fu menjelaskan bahwa target mereka adalah Goku dan teman-temannya. Fu yakin jika Goku dan teman-temannya akan berusaha menghentikan rencana mereka. Ditambah, Fu juga memberi mereka kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Goku. Di tempat lain, Goku, Vegeta, Senotrang, Senopan, dan Toki-Toki terus melacak Fu. Saat mereka merasakan pancaran energi, Goku dan Vegeta dikejutkan dengan kemunculan Starless dan Bojack yang mereka tahu telah tewas ketika menyerang bumi bertahun-tahun lalu. Starless menembakkan ledakan ki ke arah Goku dan ketika ia menangkisnya, Starless muncul untuk menangkapnya dari belakang. Bojack bergegas ikut campur. Ia masih marah kepada Goku karena telah membantu Gohan memenangkan pertempuran. Vegeta segera menghentikan Bojack. Ia bertanya bagaimana mereka bisa hidup kembali. Bojack menolak menjawab pertanyaan Vegeta. Bersama Starless, ia meningkatkan kekuatannya dilanjutkan dengan Goku dan Vegeta yang berubah menjadi Super Saiyan Blue. Vegeta melawan Bojack, sementara Goku melawan Starless. Di bawah, Toki-Toki mulai menjadi liar karena kemunculan Fu dan Dogi-Dogi. Goku dan Vegeta mencoba untuk menghadapi Fu, tetapi Starless dan Bojack tidak melepaskan Goku dan Vegeta. Fu sangat senang karena semua yang terjadi telah sesuai dengan rencananya. Sementara itu, di neraka, Senogoku dan Senobejita bertemu dengan Dr. W yang mengaku telah menunggu mereka. Senogoku dan Senobejita bertanya dari mana ia berasal dan apa yang ia rencanakan, tetapi Dr. W memutuskan untuk menghadapi mereka dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dr. W memulai analisisnya. Ia mengeluarkan ledakan energi dari pedangnya yang menghilang sebelum mencapai targetnya lalu muncul kembali, dan itu berhasil menyerang Senogoku dan Senobejita dari belakang. Kesal dengan serangan tipuan tersebut, Senobejita langsung berubah menjadi Super Saiyan 3. Vegeta langsung menyerang Dr. W, namun pukulannya harus meleset karena Dr. W mempunyai sebuah mata yang dapat menganalisa setiap gerakan yang akan dilancarkan lawannya. Senogoku turut membantu dan berubah menjadi Super Saiyan 3. Ia menembakkan serangkaian ledakan ki pada Dr. W bersama dengan Senobejita. Tetapi Dr. W menganalisis ledakan tersebut dan dengan cepat menggagalkan serangan Senogoku dan Senobejita. Merasa kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan Dr. W, Senogoku dan Senobejita memutuskan untuk berubah menjadi Super Saiyan 4. Dengan wujud Super Saiyan 4-nya, Senogoku dan Senobejita melancarkan serangan gabungan kepada Dr. W. Namun Dr. W dengan senang hati menerima serangan gabungan tersebut tanpa perlawanan. Setelah menerima serangan dahsyat dari Senogoku dan Senobejita, Dr. W muncul kembali tanpa cedera sedikit pun. Ia menyatakan jika analisisnya sudah selesai. Dr. W pun tertawa dan kemudian menghilang. Sementara itu, Fu memerintahkan Dogi-Dogi untuk mengepakkan sayapnya yang menyebabkan Goku, Vegeta, Senotrang, dan Senopan menjadi tidak bisa bergerak. Fu kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk menangkap Toki-Toki dan membawanya pergi ke suatu tempat dengan melalui distorsi ruang dan waktu. Dengan misi mereka yang telah berhasil, Fu dan Dogi-Dogi bersama dengan Starless dan Bojack pun mundur. Di tempat lain, Dr. W menuju ke gua tempat mesin pembersih jiwa berada. Ia menyatakan bahwa kini data Senogoku dan Senobejita sudah menjadi milik Janemba. Senogoku dan Senobejita menghadapi Janemba yang baru terlahir. Janemba mampu mengimbangi Senogoku dan Senobejita dalam wujud Super Saiyan 4-nya.
Saat Janemba mencoba menyerang Goku, distorsi waktu tiba-tiba terbuka dari atas. Goku, Vegeta, Shenlong, serta Senopan terjatuh di tengah-tengah pertempuran. Sementara semua orang bingung dengan keadaan saat ini, Janemba menyerang kelompok Goku. Goku dan Vegeta bergabung dalam pertempuran dengan wujud Super Saiyan Blue mereka. Tetapi mereka berdua segera menyadari jika Janemba dapat membaca setiap pola serangan mereka. Kelompok itu pun bersama-sama menyerang Janemba. Tapi serangan mereka semua tidak memberikan kerusakan yang berarti bagi Janemba. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba kaki Janemba terbungkus oleh es. Dua sosok pun muncul melalui celah dimensi dan mereka berdua adalah Putin dan Salsa. Salsa menggunakan teknik Tricky Storm-nya mengirimkan gelombang dahsyat yang membuat Janemba terdorong ke sisi tebing. Senotrang menjelaskan kepada Goku bahwa mereka adalah anggota dari kerajaan iblis yang telah dikalahkan sejak lama. Putin bertanya apakah kelompok Goku ingin tahu cara menghancurkan pohon semesta. Putin kemudian menunjukkan proyeksi situasi yang memburuk di bumi diakibatkan pohon semesta. Sementara itu, Janemba kembali ke medan perang dan mulai melepaskan serangkaian ledakan energi ke semua orang, hingga muncul di belakang Vegeta dan menendang perutnya dengan sangat keras. Janemba kemudian mulai menggunakan teknik lubang dimensinya untuk menyerang semua orang di sana. Salsa memberitahu Goku untuk melakukan hal yang ia lakukan sebelumnya ketika ia melawan naga bayangan. Sadar bila sudah tak ada cara lain lagi, Goku meminta semua orang untuk memberikan energi mereka kepadanya. Sementara Salsa dan Putin memberi mereka waktu, Goku, Vegeta, Shenlong, dan Senopan memberikan energi mereka kepada Goku dan Vegeta. Dengan begitu, mereka berdua dapat mengakses kekuatan sejati dari Super Saiyan 4. Dengan cepat, Goku dan Vegeta membangun keunggulan atas Janemba. Bersama-sama, Goku dan Vegeta mengisi energi mereka untuk melakukan tinju naga bersamaan. Akhirnya, Janemba pun berhasil dilenyapkan sepenuhnya. Segera setelah Janemba berhasil dikalahkan, Putin memindahkan semua orang ke lokasi pohon semesta. Sementara itu di bagian lain neraka, Heart sedang duduk dan terkunci di dalam sel sambil mengenakan borgol. Sesampainya di lokasi pohon semesta, Vegeta memutuskan untuk menghancurkan pohon itu sendirian. Ia menembakkan ledakan energi yang kuat ke arah pohon semesta. Namun apa daya, serangan tersebut malah diserap oleh pohon semesta. Fu muncul dan menyambut semua orang di Crack of Time. Namun tiba-tiba, Goku, Vegeta, Trunks, dan Senopan secara paksa diteleportasi oleh Towa. Towa kemudian berteleportasi diikuti oleh Salsa dan Putin, menyisakan Goku, Vegeta, dan Fu. Vegeta berubah menjadi Super Saiyan Blue dan menyerang Fu, namun dengan mudah Fu tentu dapat menahan pukulan dari Vegeta. Goku turut berubah menjadi Super Saiyan Blue dan mencoba membantu Vegeta, tetapi terlambat karena Vegeta telah diambil alih oleh energi chamber yang Fu miliki. Fu kemudian mengulangi proses tersebut kepada Goku dan membuat kedua Saiyan itu pun menjadi tidak terkendali. Goku dan Vegeta menyerang Fu terus-menerus, namun Fu dengan mudah menangkis serangan dari kedua Saiyan yang sedang liar tersebut. Karena dirasa eksperimennya masih belum sempurna, Fu memurnikan mereka dari aura jahat. Merasa jika energi jahat chamber pada diri Fu dapat membahayakan mereka, Goku mengeluarkan anting Potara yang telah diberikan Salsa dan melemparkannya kepada Vegeta. Saat keduanya menyatu menjadi Vegito, Fu mencoba menembakkan energi chamber. Namun energi jahat tersebut harus gagal ketika akan mengambil alih Vegito. Karena Vegito menciptakan sebuah penghalang ki atau barrier. Vegito kemudian berubah menjadi Super Saiyan Blue dan menghadapi Fu. Untuk menutupi jarak antara kekuatan mereka, Fu memutuskan untuk berubah menjadi Super Fu. Keduanya melanjutkan pertarungan dan meskipun Fu tampaknya mendaratkan serangan yang kuat, Vegito muncul tanpa cedera dan kembali dengan Kamehameha yang cukup memberikan dampak kepada Fu. Fu menyadari bahwa Vegito telah bertambah menjadi lebih kuat sejak terakhir kali ia melihatnya di planet penjara. Di tempat lain, Towa mengawasi Time Patrol yang ditangkap. Mereka semua terikat dan tidak berdaya karena energi milik Chamber. Towa memberitahu Time Patrol bahwa dialah yang menciptakan Fu. Fu tercipta dengan menggunakan data dari banyak petarung kuat dari waktu ke waktu. Dan saat ini, Towa bermaksud menjadikan Fu sebagai Raja Kegelapan berikutnya. Towa menunjukkan bola hitam yang mulai menarik energi gelap dari Time Patrol. Ia menjelaskan bahwa itu adalah energi kehidupan yang dibutuhkan untuk mengubah seseorang menjadi Raja Kegelapan. Sebelumnya, energi gelap tersebut adalah milik Mechikabura.
Tetapi setelah kekalahannya, energi gelap yang dilepaskannya ketika ia mengalami kekalahan masuk ke dalam makhluk yang paling dekat dengannya saat itu, yakni para tim patrol. Dan sekarang Towa bermaksud menyerap energi gelap tersebut kembali dan akan ia berikan kepada Fu. Menolak untuk membiarkan hal itu terjadi, Senogoku memaksakan dirinya agar terbebas dari belenggu energi. Tetapi ia segera diserang oleh Mira. Mira membawa Senogohan dan Senogoten yang tidak sadarkan diri bersamanya. Towa mengambil bola hitam kembali kepadanya dan menyatakan bahwa ia telah menyerap kembali energi gelap dari mereka. Towa dan Mira pun pergi meninggalkan tim patrol yang ditarik ke dimensi lain. Kembali di Crack of Time, pohon semesta mulai bersinar saat Pu yang gembira siap untuk kelahiran alam semesta barunya. Tiba-tiba cahaya pohon tersebut memudar dan pohon semesta mulai membusuk. Bingung dengan apa yang terjadi, Fu menampilkan serangkaian monitor yang menampilkan jika akar dari pohon semesta telah lenyap dari planet setiap semesta yang diserapnya. Di tempat lain, Virus dan Champa bersama dengan pelayan mereka, Whis dan Vados berada di dekat planet bumi. Ya, ternyata setelah mengumpulkan Super Dragon Ball bersama-sama dan memanggil Super Shenron, Virus dan Champa meminta agar Super Shenron menghancurkan pohon semesta. Fu segera menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari dewa penghancur. Ia yakin jika para dewa penghancurlah yang menjadi dalang atas hancurnya pohon semesta. Fu begitu marah atas situasinya saat ini. Towa dan Mira muncul dan langsung memberikan Fu energi gelap yang telah diekstrak dari Time Patrol. Saat energi gelap menjadi satu dengan Fu, ingatannya tentang waktu saat ia bayi dikembalikan kepadanya. Dan Fu segera mengambil status sebagai Raja Kegelapan yang baru. Saat Fu melihat Towa kembali, Fu menyebut Towa sebagai ibunya. Meskipun Towa menolak dan mengklaim bahwa ia dan Mira hanyalah pelayan dari Fu, sang Raja Kegelapan. Fu segera melepaskan energi gelapnya ke pohon semesta. Ia berniat untuk membangkitkan pohon semesta dengan kekuatannya sendiri. Vegito mencoba menghentikan Fu dan keduanya pun mulai bertarung. Towa dan Mira menembakkan ledakan energi ke arah Vegito dan mencoba menahan Vegito sementara Fu melanjutkan pembangkitan pohon semesta. Saat Fu terus memberikan energinya ke arah pohon semesta, sebuah cahaya bersinar terang di dekatnya. Sebuah portal terbuka. Ya, Super Saiyan 4 Limit Breaker Xenobegito muncul dengan ditemani Demigra dan Robelu di belakangnya. Xenobegito langsung menerjang maju dan meninju wajah Fu. Di tempat lain, di tempat yang dikelilingi oleh puing-puing, Broly berdiri dan tersenyum. Sambil terus memberikan tekanan, Xenobegito melanjutkan pertarungannya dengan Fu. Sementara yang lain menonton dari dekat. Fu melepaskan kekuatannya ke udara untuk menciptakan ruangan mewah yang membuat Vegito dan Xenobegito berada di dalamnya. Xenobegito kemudian menembakkan ledakan ke arah Fu, namun dengan cepat Fu dapat menghindarinya. Sebuah energi besar tiba-tiba muncul menyebabkan bangunan menjadi bergetar. Dan ya, energi besar tersebut ternyata berasal dari Broly. Broly menerjang masuk dan langsung menyerang Xenobegito tanpa ragu. Demigra berkomentar jika Broly yang sekarang memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Broly kerap bertarung hingga mendekati kematiannya. Benar saja, ucapan dari Demigra pun terbukti. Broly segera meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 4 Limit Breaker. Yang mana untuk mencapai Super Saiyan 4 Limit Breaker atau Super Saiyan 4 pemecah batas, Senogoku dan Xenobegita harus menerima kekuatan dari orang lain terlebih dahulu. Namun Broly dapat mencapai Limit Breaker hanya dengan kekuatannya sendiri. Ketika Broly akan menyerang kembali Xenobegito, Vegito Blue muncul untuk membantu dan keduanya pun melawan Broly bersama-sama. Namun kali ini di hadapan Broly yang sudah mencapai wujud Super Saiyan 4 Limit Breaker-nya, kedua Vegito itu pun tak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Fu kembali ke pohon semesta dan terus berusaha memulihkannya. Vegito Blue memutuskan untuk menahan Broly sendirian dan menyuruh Xenobegito untuk pergi dan menghentikan Fu.
Namun apa daya, alam semesta baru telah tercipta membuat Broly dan Vegito Blue terserap masuk ke dalamnya. Di tempat lain, Heart ditampilkan muncul di sebelah Chamber di dekat tangkinya. Ia berniat menyelamatkan Chamber. Dengan bola bercahaya oranye dan hitam di tangan, Fu sedikit kecewa dengan alam semesta barunya yang belum dapat dikatakan sempurna. Namun meski begitu, ia tetap menganggapnya menarik. Xenobegitu melanjutkan pertarungannya dengan Fu. Saat keduanya melanjutkan pertarungan, Fu menyatakan bahwa eksperimennya masih belum berakhir. Demigra mengolok-olok Towa dengan mengatakan bahwa Fu terlihat seperti bukan seorang raja yang ideal. Towa kemudian berubah ke bentuk majinnya. Ketika Demigra bertanya apakah Towa berniat untuk melawannya, Robelu melangkah maju dan turut berubah ke bentuk majinnya. Sementara Robelu dan Towa memulai pertempuran mereka, Demigra menuju ke arah Xenobegitu dan Fu. Ia menggunakan sihirnya untuk menjebak mereka di dalam labirin waktu. Demigra dan Robelu pun berteleportasi meninggalkan Towa. Di tempat lain, di planet Virus, Whis dan Vados merasakan penciptaan alam semesta baru. Vados bertanya di mana Goku dan Vegeta berada. Dengan merasakan pancaran energinya, Whis dapat merasakan jika Goku dan Vegeta sedang berada di alam semesta baru yang telah Fu ciptakan. Goku terbangun. Ia bingung dengan kejadian yang menimpanya. Goku merasa jika saat ini dirinya sedang berada di kota barat namun dengan tampilan yang berbeda. Kita pun diperlihatkan seorang petarung misterius yang sedang berdiri di atas sebuah bangunan di kota barat. Sementara itu, Goku berlari-lari sambil menghindari berbagai ledakan pesawat ruang angkasa yang ditembakkan ke arahnya. Goku dihubungi secara telepati oleh Xenotrunks yang memberitahu bahwa saat ini Goku berada di alam semesta yang telah diciptakan oleh Fu, sebuah alam semesta palsu dari salinan alam semesta 7 yang asli yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Meskipun tidak sepenuhnya memahami situasi, Goku segera terbang menjauh dari kota. Frieza dan Metacooler meninggalkan kapal mereka dan menyerang Goku. Saat Goku berjuang untuk bangkit, kedua kakak beradik tersebut hendak akan melancarkan serangan lanjutan. Namun mereka berdua segera dihentikan oleh teknik Gravity Hearts yang menekan keduanya ke tanah. Goku terkejut melihat Heart. Ia tidak tahu bahwa Heart masih hidup. Tetapi Heart menunjukkan lingkaran di atas kepalanya dengan maksud bahwa dirinya tidak benar-benar hidup kembali, namun hanya dibebaskan dari neraka oleh Demigra. Heart meminta Goku untuk bergabung dengan dirinya. Heart membutuhkan kekuatan Goku untuk mengalahkan Fu dan Goku pun setuju dengan ajakan Heart dengan syarat jika Heart tidak boleh kembali berbuat jahat. Frieza dan Metacooler muncul kembali dengan menggunakan wujud golden mereka. Metacooler menyadari bahwa Heart adalah sekutu dari Chamber dan ia masih menyimpan dendam dengan Chamber. Cooler pun segera menyerang Heart dengan penuh amarah. Saat Heart dan Metacooler bertarung, Goku menghadapi Frieza. Sambil menahan serangan, Goku mencoba masuk ke dalam kondisi Ultra Instinct, di mana ia dapat dengan cepat menyatukan Frieza. Tiba-tiba, baik Frieza dan Metacooler diberikan bola naga hitam oleh seorang pria bertopeng. Bola itu meningkatkan kekuatan keduanya secara drastis. Ya, pria bertopeng tersebut sedang mengawasi pertarungan Goku dan Heart dari jauh. Frieza dan Metacooler pun dengan ganas menyerang Goku dan Heart. Namun di tengah-tengah pertarungan, Broly tiba-tiba muncul. Ya, selain Goku dan Vegeta, Broly ikut ditelan masuk ke dalam alam semesta baru ini. Dan seperti biasa, tanpa basa-basi, Broly menghajar semua orang di sana. Petarung misterius yang sebelumnya memperhatikan Goku di atas gedung pun muncul. Ia mengalahkan Frieza dan Cooler serta mengambil kedua bola naga hitam dari mereka. Petarung misterius tersebut lanjut menantang Broly dengan mengalihkan perhatiannya dan memberikan isyarat untuk mengikutinya pergi. Entah apa tujuan dari si petarung misterius ini, namun yang jelas dirinya sudah menyelamatkan Goku dan Heart. Tak lama setelah itu, pria bertopeng yang telah memberikan bola naga bintang hitam kepada Frieza dan Cooler sebelumnya pun muncul. Di hadapan Goku dan Heart, ia mendesak keduanya untuk terus bertarung. Heart bertanya apakah ia adalah salah satu anak buah dari Fu.
Namun pria bertopeng yang memiliki rambut mirip Goku itu pun malah pergi dan meninggalkan rasa penasaran pada diri Heart. Heart kemudian melemparkan Goku sebuah kacang Senju yang ia temukan dan mengeluarkan sebuah bola naga bintang 4. Heart memberitahu Goku bahwa jika kacang Senju memiliki efek yang sama di ruang waktu ini, maka hal yang sama juga berlaku untuk bola naga. Goku dan Heart pun memutuskan untuk mengumpulkan ketujuh bola naga dan menggunakannya untuk melarikan diri dari semesta ini. Hal yang pertama mereka berdua lakukan adalah pergi ke Kapsul Corporation untuk mengambil radar bola naga. Di tempat lain, Vegeta diperlihatkan sedang terluka dalam pertarungannya melawan Turles dan Chamber. Vegeta mencoba menyerang Chamber, tetapi dengan mudah ia dihentikan oleh tembakan energi milik Chamber dan harus mengalami luka yang cukup parah. Chamber mengungkapkan alasan mengapa Vegeta begitu lemah, yaitu karena Vegeta sudah tidak memiliki sifat yang kejam layaknya bangsa Seiya. Chamber kemudian diserang oleh Turles, yang memberitahu bahwa Chamber seharusnya mengingat Turles. Karena saat ini, berkat terus memakan buah dari pohon kekuatan, ia memiliki energi yang tak ada habisnya sekaligus menjadikannya sebagai Seiya terkuat. Saat Chamber dan Turles saling bertarung, Goku dan Heart berteleportasi ke tempat tersebut dan segera menyadarkan Vegeta yang tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba pria bertopeng muncul dan memberitahu Goku bahwa ia adalah lawannya. Ketika akan berhadapan dengan Goku, pria bertopeng tersebut berubah ke wujud Super Saiyan Rose. Goku pun segera menyadari bahwa pria bertopeng adalah Black yang dihidupkan kembali melalui cara yang tidak diketahui. Black menyatakan bahwa ia akan mengalahkan Goku karena dengan begitu ia akan bertambah menjadi lebih kuat. Goku kemudian berubah menjadi Super Saiyan Blue dan keduanya bertarung. Vegeta kembali bangkit. Ia merasa bingung bagaimana bisa Black masih hidup dan bisa berada di tempat semesta ciptaan Fu. Tetapi tiba-tiba Turles meninju Vegeta dengan sangat kuat. Turles mencoba untuk mengendalikan Vegeta menggunakan aura jahat miliknya. Vegeta pun mengingat beberapa perbuatannya di masa lalu. Ia bertanya-tanya apakah benar seorang Saiyan itu harus jahat dan kejam. Hingga kemudian Vegeta mengingat kematiannya di tangan Frieza dan pertempuran Goku melawan Kid Buu. Vegeta pun sadar bila Goku dapat menjadi yang terkuat saat itu tanpa menjadikan dirinya sebagai seorang Saiyan yang jahat dan kejam. Namun sebagai seorang Saiyan yang senantiasa melindungi bumi dan teman-temannya. Goku terus bertarung dan tumbuh menjadi seorang Saiyan yang kuat. Akhirnya Vegeta pun kembali tersadar dan berhasil mengatasi energi jahat Turles, sekaligus menjadikan kekuatan jahat tersebut menjadi miliknya. Chamber dan Turles sama-sama terkejut dengan hal ini. Vegeta langsung menyerang Turles. Dengan lantang, Vegeta mengungkapkan jika sifat kejam dan jahat bukanlah sifat asli seorang bangsa Saiya, namun sifat haus akan pertarungan demi meningkatkan kekuatan dan terus mengembangkan kemampuan di setiap pertempuran. Itulah sifat dari seorang bangsa Saiya sesungguhnya. Vegeta pun dengan mudah mengalahkan Turles dan Chamber. Vegeta mengalihkan perhatiannya ke pancaran energi terdekat. Vegeta seketika terkejut melihat bahwa Black baru saja mengalahkan Goku. Vegeta mulai mengisi gelik haunya dan Black segera melemparkan Goku ke samping. Black menjelaskan bahwa saat dirinya melintasi berbagai garis waktu, ia bertemu, bertarung, dan membunuh Goku di setiap garis waktu yang ia lewati. Dan dengan bertemunya kembali saat ini, maka Black sudah bertarung untuk yang ke-100 kalinya dengan Goku. Saat Vegeta hendak akan menembakkan gelik gunnya, ia tiba-tiba ambruk dikarenakan belum sepenuhnya menguasai wujud tersebut. Black bersiap untuk menyerang Vegeta, tetapi Goku tiba-tiba kembali dalam keadaan Ultra Instingnya. Di hadapan Ultra Insting Goku, Black benar-benar dibuat kesulitan. Ia bahkan tak mampu melayangkan satu pukulan pun terhadap Goku. Black mencatat bahwa jika Goku dapat terus tumbuh menjadi lebih kuat, maka ia juga bisa karena Black juga adalah Goku. Black kemudian menembakkan beberapa ledakan energi untuk menghancurkan planet. Ketika planet diambang kehancuran, Heart segera membawa Chamber karena ia ingin Chamber selamat dan mewujudkan impiannya. Goku mencoba menggunakan teleportasinya untuk melarikan diri, tetapi tidak bisa karena ia tidak dapat merasakan ki di sekitarnya. Namun Cell tiba-tiba muncul dan mengejutkan semua orang. Black mencoba untuk menyerang Cell, namun ia harus terkena serangan dari Turles. Dan itu memberikan Cell kesempatan untuk berteleportasi bersama yang lain. Black merasa kesal atas campur tangannya Cell.
Black pun berteleportasi tepat saat planet akan meledak. Vegeta bertanya mengapa Cell menyelamatkan mereka, tetapi Cell mengatakan kepada Vegeta untuk bersabar dan mendengar penjelasannya nanti. Goku dan kelompoknya pun pergi menuju ke gua tempat Gohan, Krillin, Android 18, dan Android 17 berada. Vegeta bertanya kembali kepada Cell mengapa ia ada di sini. Dan ternyata Cell dibawa kembali dari neraka oleh Shroom yang datang bersama Salsa dan Putin. Shroom menjelaskan bahwa Cell sudah membantu mereka menghentikan Black yang berusaha untuk memusnahkan semua umat manusia. Namun meski begitu, Vegeta tetap tidak mempercayai Cell. Benar saja, di dalam pikirannya, Cell hanya berpura-pura membantu agar dirinya tidak masuk kembali ke dalam neraka. Tanpa sadar, Heart dapat membaca isi pikiran dari Cell meskipun Heart sendiri memutuskan untuk merahasiakannya dari yang lain. Mengetahui bahwa mereka semua harus menghentikan Black, Gohan bertanya kepada ayahnya tentang Ultra Instinct. Meskipun Goku mengatakan bahwa dirinya belum menguasai kemampuan tersebut, Vegeta turut mengakui jika dirinya pun belum menguasai kekuatan barunya. Shroom menawarkan untuk membantu keduanya menguasai kekuatan mereka masing-masing. Dan bersama dengan Salsa dan Putin, mereka menciptakan seberkas cahaya yang mengarah ke tempat yang mirip dengan ruang waktu hiperbolik, sebuah ruangan tempat biasa mereka berlatih. Goku dan Vegeta pun memasuki cahaya tersebut dan memulai latihan mereka. Di kota barat, Black menyatakan bahwa di semesta ini, dirinya dapat membunuh setiap manusia yang ada tanpa ada satupun yang dapat menghentikannya. Black kemudian diserang oleh petarung misterius yang sebelumnya menyelamatkan Goku dan Vegeta. Black langsung meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Rose, begitupun si petarung misterius yang berubah menjadi Super Saiyan. Black terkejut melihat si petarung misterius yang ternyata sangat mirip sekali dengan Goku. Black bertanya siapa dia sebenarnya. Si petarung misterius pun menjawab bahwa itu tidaklah penting dan ia pun langsung menyerang Black. Kembali ke gua, Gohan dan yang lainnya merasakan benturan energi yang sangat kuat. Heart menyarankan agar mereka semua pergi dan membantu. Namun Dr. W muncul bersama Bojack dan Super 17. Dr. W kemudian mengumumkan identitasnya sebagai Dr. Willow. Saat ia memasuki wujud aslinya, Gohan memutuskan untuk bertarung melawannya. Pertempuran pun dilanjutkan dengan Black dan petarung misterius. Black tampak lebih unggul. Black kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 3 Rose. Dan dengan satu ledakan energi yang hebat, ia menjatuhkan si petarung misterius. Ketika Black akan membunuh petarung misterius, Goku dan Vegeta muncul kembali setelah menyelesaikan latihan mereka. Gohan mengakhiri pertempurannya dengan Dr. Willow dengan kemenangannya. Duo Saiyan tersebut dengan cepat melesat ke arah Black dengan Goku dalam keadaan Ultra Instinct dan Vegeta dalam keadaan Super Saiyan Blue dengan aura hitamnya. Si petarung misterius pun bergegas pergi dan menyerahkan Black kepada Goku dan Vegeta. Black benar-benar dibuat kewalahan oleh Goku dan Vegeta. Black bersumpah bahwa ia masih tidak akan kalah karena energi manusia yang telah ia bunuh dan kumpulkan selama ini membuatnya memiliki energi tanpa batas. Saat ia semakin meningkatkan kekuatannya, Vegeta mencoba menyerang Black tetapi ia harus menerima energi kuat dari Black. Selanjutnya, Frieza dan Metacooler kembali muncul. Mereka berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Black karena sudah mempermainkan mereka sebelumnya. Tidak ingin diganggu, Black mengeluarkan sebuah gulungan yang berisikan Omega Shenron. Dengan cepat, Omega Shenron meledakkan Cooler dan Frieza. Heart dan Chamber adalah yang berikutnya tiba. Ia memberitahu Goku bahwa mereka akan menghadapi Omega Shenron sementara ia dan Vegeta dapat fokus menghadapi Black. Sadar bila sudah tidak ada pilihan lain, Goku dan Vegeta memutuskan untuk bergabung menjadi Gogeta. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gogeta mendaratkan pukulan yang sangat kuat kepada Black. Namun berkat energi yang telah ia kumpulkan, luka yang dialaminya dengan cepat dapat beregenerasi. Gogeta kemudian meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Entah apa yang nama wujudnya saat ini. Namun yang jelas, Super Saiyan Blue dengan aura putih tersebut dapat mengatasi regenerasi milik Black.
Marah memikirkan kalah dari manusia, Black meningkatkan kekuatannya hingga maksimum dan mencoba menyerang Gogeta meskipun pada akhirnya Gogeta dengan mudah mengelak dan menyerang kembali dengan pukulan yang sangat kuat. Dengan kalahnya Black, Omega Shenron pun turut menghilang. Goku dan Vegeta kembali terpisah dan si petarung misterius muncul kembali dengan membawa 7 bola naga. Ketujuh bola naga pun digunakan agar Goku kembali ke pohon semesta di Crack of Time di mana ia bertemu dengan Fu. Fu menjelaskan kepada Goku, Vegeta, Xenogoku, dan Xenobejita bahwa kini ia telah bergabung dengan burung Dogi-Dogi. Ketika Fu memulai serangan, tepat saat itu terjadi, Broly muncul dan bersiap menyerang Goku. Broly langsung menembakkan ledakan energi ke arah Goku. Tetapi energi tersebut digagalkan berkat kedatangan Heart dan Chamber. Bersama Chamber, Heart memulai pertarungannya dengan Broly. Fu kemudian melancarkan serangan yang kuat kepada keempat Seiya tersebut. Namun saat asap menghilang, Gogeta dan Xenogogeta diperlihatkan telah berubah ke dalam bentuk limit breaker mereka masing-masing. Kedua fusion terkuat itu pun menembakkan rentetan ledakan energi kepada Fu. Tetapi Fu malah menjadi semakin kuat. Hanya dengan sekali serang menggunakan energi kegelapannya, Fu membuat kedua Gogeta berhasil dipisahkan. Fu kemudian melemparkan Vegeta dan Xenobejita ke dimensi lain untuk mencegah fusion kembali terjadi. Ketika Fu akan kembali menembakkan energi kegelapannya, Kronowa, sang dewa tertinggi waktu muncul melindungi mereka dan menyembuhkan luka mereka. Kronowa meminta Goku dan Xenogoku untuk mendorong kekuatannya hingga batas mereka. Kronowa kemudian melakukan teknik yang memungkinkan kedua Goku untuk menggabungkan ki mereka bersama-sama. Goku dan Xenogoku pun menyerang dengan Kamehameha gabungan yang menerobos semua penghalang Fu. Meskipun Fu menyatakan jika serangan itu cukup berbahaya, Xenogoku menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan besar ini, dia dan diri alternatifnya masih tidak dapat mengalahkan Fu, sang raja kegelapan. Untuk alasan mengapa Fu begitu terobsesi untuk menciptakan semesta baru, Fu hanya ingin mengetahui asal-usul alam semesta. Kenapa dewa-dewa diciptakan dan dari mana asal Geno, mengapa ia bisa menjadi makhluk tertinggi di seluruh alam semesta. Goku mengatakan jika apa yang dilakukan Fu adalah sebuah kesalahan, dikarenakan obsesinya sudah membuat banyak korban tak bersalah berjatuhan. Maka dari itu, Goku takkan pernah membiarkan Fu berbuat seenaknya lagi. Fu kemudian mulai menyerap kekuatan energi dari pohon semesta, membuat dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar, dan dengan satu kepakan sayap, Fu menyerang Kronowa. Namun Xenogoku segera melindungi Kronowa dengan tubuhnya. Fu mencoba menyerang Kronowa kembali, namun kali ini Goku memegang energi semesta milik Fu dan merobeknya. Energi semesta yang dipenuhi energi gelap tersebut awalnya mulai membuat Goku tak terkendali. Tetapi Goku berhasil mengendalikannya dan menjadikan energi semesta tersebut menjadi miliknya. Goku yang sudah dipenuhi oleh energi pohon semesta pun mulai menyerang Fu. Dan dengan Kamehamehanya, Fu pun berhasil ia kalahkan. Dengan kata-kata yang tampaknya menjadi kata-kata terakhirnya, Fu mengungkapkan jika ia sangat terkejut karena di alam semesta yang memiliki banyak potensi ini, Goku adalah satu-satunya orang yang hebat dan dapat mengalahkannya. Sebuah celah terbuka melepaskan Vegeta, Xenobejita, dan Toki-Toki. Heart bertanya, apakah Goku berhasil mengalahkan Fu? Goku menjawab, ya tentu saja. Goku kemudian bertanya tentang Broly. Dan Heart menjawab bahwa Broly telah menghilang. Kronowa memperhatikan bahwa pohon semesta telah menggunakan semua kekuatannya. Kronowa pun meminta Toki-Toki meminjamkan kekuatannya untuk memulihkan semesta yang telah hancur. Sementara itu, petarung misterius yang sebelumnya menyelamatkan Goku serta kelompoknya sedang bertemu dengan seorang wanita dengan rambut biru dan kulit biru pucat. Ia menyatakan bahwa alam semesta milik Fu telah dihancurkan.
Si wanita itu pun bertanya apakah ia sudah menyelamatkan putranya. Si pria misterius menjawab, "Ya, tentu, aku sudah menyelamatkannya." Wanita itu kemudian menyatakan bahwa waktunya telah tiba. Ia berbalik dan menunjukkan 3 orang lainnya dalam pakaian yang sama seperti si pria misterius. Di Timeless, mantan kayot tertinggi waktu, Aeos berdiri di depan Kronoa. Ia mengatakan bahwa Kronoa tidak bisa lagi diandalkan dan akan mengambil gulungan waktu darinya. Kronoa bersumpah untuk menghentikan rencana Aeos, tetapi tiba-tiba mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa prajurit berjubah hitam. Sementara itu, di bumi, Goku didatangi oleh pemandu misterius. Ia memberitahu Goku bahwa Goku diundang ke turnamen ruang waktu super, sebuah turnamen untuk menentukan petarung terkuat dari setiap ruang waktu. Merasa bersemangat dengan tawaran tersebut, Goku dengan cepat menerimanya dan dipindahkan ke lokasi turnamen. Sesampainya di sana, Goku bertemu kembali dengan Gohan, Piccolo, Vegeta, Hit, Jiren, dan Yamcha. Pemandu misterius muncul kembali dan berbicara dengan semua peserta turnamen. Ia menjelaskan 7 anggota di setiap roda gigi merupakan bagian dari satu tim, membentuk 12 tim dengan total 84 petarung. Putaran pertama turnamen akan menjadi pertarungan bertahan hidup. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa di panggung pertempuran ada 3 peri terbang, dan tim yang berhasil menangkap mereka atau mengalahkan semua anggota tim lainnya dalam waktu 50 tak atau 24 menit akan lanjut ke babak berikutnya. Turnamen segera dimulai dan para peserta diteleportasi ke medan pertempuran. Di medan pertempuran, semua anggota tim terpisah satu sama lain. Goku dengan cepat bertemu dengan rekan time lainnya, Senogoku, yang masing-masing merasa bergembira karena akan bertarung satu sama lain sekali lagi. Namun Senogoku menyatakan jika tujuan utamanya adalah bertemu dengan Aeos. Sebelum Senogoku bisa menjelaskan alasannya, kedua Goku disergap oleh tim lain. Di tempat lain, Xenotrunks bertemu dengan Tapion yang mengingatnya sebagai seorang anak dari pertemuan mereka sebelumnya. Meskipun Xenotrunks mengungkapkan jika ia tidak mengingatnya, Tapion mendesak Xenotrunks untuk menunjukkan kekuatannya dan sebagai balasannya, Xenotrunks berubah menjadi Super Saiyan God. Banyak pertempuran mulai terjadi. Jiren berhadapan dengan Broly, Hit melawan Hirudegan, dan Kid Buu melawan Janemba. Dengan 30 tak tersisa, Yamcha melarikan diri dari mecha Frieza. Sementara Aeos tersenyum melihat semua hal yang terjadi. Kini waktu tersisa 15 tak. Goku dan Senogoku berhasil mengalahkan musuh mereka dengan mudah. Dan kedua Seiya yang bersemangat itu memutuskan untuk bertarung sekali lagi. Goku berubah menjadi Super Saiya Blue dan Senogoku berubah menjadi Super Saiya 4. Di tempat lain, Yamcha mengetahui bahwa ia tidak bisa bersembunyi di semak-semak selamanya. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Yamcha mencoba untuk pergi dan tanpa sengaja mengenai peri terbang. Yamcha mengambilnya. Ia berhasil menyelesaikan tahap pertama turnamen dan dibawa kembali ke aula utama bersama timnya. Diikuti oleh tim Senogoku dan tim Heart yang turut lolos tahap pertama. Selanjutnya, para prajurit berjubah hitam muncul. Salah satu dari mereka memberitahu tim yang tersisa bahwa keberadaan tim yang kalah telah hilang dan seluruh alam semesta mereka terhapus dari ruang waktu. Xenotrunks menjadi marah. Ia berubah menjadi Super Saiyan God dan meminta lokasi Aeos. Keduanya kemudian bertarung dengan keunggulan prajurit berjubah hitam atas Xenotrunks. Ketika mereka melancarkan serangan kuat satu sama lain, serangan mereka tiba-tiba berhenti. Aeos muncul. Ia memuji kekuatan kedua prajurit tersebut. Sebelum akhirnya ia menghilangkan kedua serangan dengan mengirimnya ke dimensi lain. Xenotrunks memberitahu semua orang bahwa Aeos adalah mantan kayo waktu tertinggi. Aeos kemudian menyatakan bahwa ia adalah tuan rumah turnamen saat ini. Aeos memberitahu semua tim yang tersisa bahwa ia tidak bisa membiarkan garis waktu terus bertambah dan mereka harus terus bertarung di turnamen karena tim yang kalah akan terhapus bersama garis waktu mereka. Yang intinya tujuan dari Aeos adalah membuat satu garis waktu saja. Semua peserta kemudian diteleportasi ke lokasi yang berbeda untuk ronde kedua. Gohan dan Piccolo dikirim ke planet yang mirip dengan planet Namek. Di sana mereka bertemu dengan King Cold, Frieza,
Frost, Bergamo, Lakase, dan Rasin. Gohan mengenali mereka sebagai lawan yang pernah mereka hadapi di masa lalu, dan Piccolo menyimpulkan bahwa mereka pasti berasal dari garis waktu yang berbeda. Salah satu prajurit berjubah muncul. Ia melepas jubahnya untuk mengungkapkan dirinya sebagai versi alternatif dari Piccolo. Di planet Glass, Vegeta, Yamcha, Hit, Dr. Willow, Basil, Murichim, dan Dekori harus berhadapan dengan Vidro yang saat ini memiliki peri waktu. Vidro memberitahu para peserta bahwa tim manapun yang mampu mencuri peri waktu darinya akan dinyatakan sebagai pemenang. Vidro memanggil segelintir prajurit kaca yang muncul dari tanah. Tidak ingin membuang waktunya, Vegeta menerobos maju bersama Hit di kota barat yang hancur. Xenotrunks bertarung melawan salah satu prajurit berjubah hitam. Xenotrunks mengenali gerakannya dan prajurit tersebut melepas jubahnya untuk menunjukkan bahwa ia adalah versi timeline alternatif dari Future Gohan. Gohan menjelaskan bahwa dalam timelinenya, baik Trunks dan Bulma telah dibunuh oleh Android 17 dan Android 18. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena begitu lemah dan menjelaskan bahwa Aios telah menggunakan bola naga hitam untuk memberinya kekuatan lebih. Future Gohan dan Xenotrunks pun bertarung hingga Future Gohan jatuh karena kalah beradu energi. 母さん、あなたの強さは Xenotrunks memberitahu Gohan bahwa kekuatan Gohan tidak seperti ini. Ia selalu berpikir jika kekuatan Gohan tidak pernah datang dari kegelapan, melainkan dari sebuah harapan. Di tempat lain, Goku dan Jiren berhadapan dengan Super Saiyan 3 Bardock. Goku memasuki kondisi Ultra Instinct dan bertanya pada Jiren apakah ia bisa bertarung sendirian. Jiren menyetujuinya. Bardock memuji kekuatan Goku dan mengungkapkan bahwa ia mengetahui nama aslinya sebagai Kakarot. Goku bertanya bagaimana ia bisa mengenalnya. Bardock hanya mengatakan bahwa ia hanyalah seorang Saiyan kelas rendah yang meninggalkan masa lalunya untuk mencari kekuatan. Keduanya kemudian mulai bertarung. Di tempat lain, Vegeta dan Yamcha bertarung melawan klon Vidro dan meskipun Yamcha dikalahkan, Vegeta segera menghancurkan klon Vidro setelah berubah menjadi Super Saiyan Blue Evolution. Sementara itu, Hit berhasil mengatasi Vidro yang asli dan bersiap menghabisinya. Namun Hit menangkis ledakan yang menuju ke arahnya, membuat Vidro berhasil melarikan diri dari genggaman Hit. Ternyata ledakan itu datang dari Yamcha yang mengatakan, musuh atau bukan, Hit tidak boleh menyakiti seorang wanita. Hit yang kesal memutuskan untuk menghabisi Yamcha terlebih dahulu dan menembakkan ledakan ke arahnya. Tetapi Yamcha segera dilindungi oleh Vidro. Ia tersentuh oleh kebaikan Yamcha dan menganggap Yamcha sebagai kekasihnya. Vidro bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan Hit menyentuh Yamcha. Sementara itu, Bardock memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengakhiri pertarungan. Goku merespon dengan cara yang sama dengan Kamehameha yang dengan susah payah memukul mundur energi dari Bardock. Sebelum dikalahkan, Bardock mengklaim bahwa ia tidak bisa menyesali kekalahan yang tak terhindarkan karena melihat Goku yang sesama bangsa Saiyan kelas rendah menjadi begitu kuat memberinya harapan bahwa ia bisa menjadi jauh lebih kuat juga. Setelah menerima ledakan dari Goku, keduanya berbagi senyuman. Di Time Nest, Kronoa mendekati Aios dan memintanya mengembalikan gulungan waktu. Aios menjawab dengan mengatakan bahwa jika Kronoa menginginkannya, maka ia harus mencoba mengambilnya. Dengan jentikan jarinya, Aios mengirim Kronoa dan dirinya sendiri keluar ruangan. Aios memberitahu Kronoa bahwa ia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Kronoa terus menghalangi jalannya. Aios pun melepaskan kekuatan waktunya. Sebagai tanggapan atas tantangan Aios, Kronoa turut melepaskan kekuatan waktunya juga. Dengan serangan energi yang dahsyat, Aios mengalahkan Kronoa dan menjatuhkannya ke tanah. Goku muncul dan setelah memeriksa Kronoa yang terluka, ia berbalik ke arah Aios dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menjadi tuan rumah turnamen. Tetapi meminta agar Aios tidak menghapus garis waktu manapun karena masih banyak orang tak bersalah yang tinggal di dalamnya. Aios menolak permintaannya dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk membekukan Goku. Tetapi Goku berteleportasi dan menggunakan teknik Ultra Instinct. Keduanya mulai bertarung dengan Goku yang tiada henti terus menyerang, sehingga
sehingga tidak memberi Aios waktu untuk menggunakan sihir penghenti waktunya. Aios kemudian mengelilingi Goku dengan segerombolan ledakan energi kecil, tapi Goku menggunakan teleportasinya untuk muncul tepat di depan Aios sebelum melepaskan Kamehameha dari jarak dekat. Aios menyadari bahaya yang dimiliki Goku dan bersumpah untuk melenyapkannya. Di tempat lain, di celah waktu, jiwa Mechikabura mengutuk Konoha dan patroli waktunya. Namun ia tiba-tiba ditusuk oleh tongkat milik Demigra. Demigra mengklaim jika kerajaan kegelapan milik Mechikabura kini adalah miliknya sendiri. Demi dapat menjadi raja kegelapan berikutnya, faktor gelap Mechikabura pun diserap oleh Demigra. Demigra kemudian muncul ke Timeless di mana di sana ia melancarkan serangan kuat untuk menghancurkan barrier Timeless. Goku dengan sigap segera melindungi Konoha dari ledakan, sedangkan Aios harus menerima serangan energi tersebut secara langsung. Ledakan dahsyat di Timeless bahkan dapat terlihat oleh semua peserta turnamen. Demigra muncul dengan memegang kotak berisikan gulungan waktu. Ia mengumumkan rencananya bahwa dirinya sudah lama menunggu Konoha dan Aios melemah. Demigra mendeklarasikan bahwa sekarang masa kejayaannya akan dimulai. Demigra pun memanggil makhluk jahat dari gulungan waktu yang tersebar ke seluruh area turnamen. Salah satu makhluk jahat yang muncul adalah Xeno Omega Shenron. Xeno Omega Shenron menembakkan bola energi ke arah Goku, namun ledakannya menghilang berkat kedatangan Xeno Gogeta. Di hadapan Xeno Gogeta Super Saiyan 4, Xeno Omega Shenron tak mampu melayangkan satu serangan pun. Xeno Gogeta bahkan mengejek Xeno Omega Shenron. Merasa marah dan terhina, Xeno Omega Shenron mencoba menggunakan serangannya yang paling kuat, tetapi ledakannya dikalahkan oleh Big Bang Kamehameha milik Xeno Gogeta yang dengan cepat menghancurkan Xeno Omega Shenron. Saat Goku terkesan, Aios terpaksa memutuskan untuk membentuk aliansi sementara karena ancaman lebih besar yang mereka hadapi adalah Demigra. Dari atas, asisten Demigra, Robelu, muncul bersama Broly. Xeno Gogeta bertarung melawan Broly yang juga telah dikendalikan oleh sihir Demigra. Mereka bertarung sengit di mana Xeno Gogeta tampaknya lebih unggul. Demigra menggunakan kemampuan sihirnya untuk mengubah tampilan medan pertempuran sebelum akhirnya memanggil beberapa penjahat di masa lalu untuk menghadapi peserta turnamen. Para penjahat tersebut telah dikendalikan dan diberi kekuatan tambahan oleh Demigra. Mereka semua diperintahkan oleh Demigra untuk melenyapkan para peserta turnamen yang dianggap memihak Konoha dan Aios. Goku dan Aios berhadapan dengan Demigra, namun Demigra terlalu tangguh bagi mereka berdua. Aios bangkit dan menggunakan labirin abadi untuk menjebak Demigra, tapi Demigra berhasil lolos dan meningkatkan kekuatannya. Demigra memutuskan untuk melenyapkan Konoha terlebih dahulu, namun Goku datang untuk melindunginya, tapi lagi-lagi Goku harus dikalahkan oleh Demigra. Vegeta kemudian muncul dan menyelamatkan Goku dari siksaan Demigra. Melihat kehadiran Vegeta, Konoha menghubungi Aios secara telepati dan memintanya untuk mengalihkan perhatian Demigra. Aios mencoba memperlambat Demigra dengan menekan ia menggunakan tekanan gravitasi, tetapi Demigra berhasil melepaskan diri. Saat Demigra akan menyerang Aios, Vegito muncul dan menyerang Demigra. Sementara itu, di area lain, planet Glass, Yamcha, dan Vidro bekerja sama untuk menghadapi Shield. Mereka berhasil mengalahkan Shield dengan serangan gabungan. Di area lain,
Cell, Android 13, Bojack, dan Lord Slug mencoba menghabisi Xenotrunks dengan ledakan gabungan. Namun Future Gohan berhasil menghentikan serangan tersebut dengan Masenko. Ia meminta maaf kepada Xenotrunks atas sikapnya dan bersumpah jika kali ini ia akan melindungi Trunks. Xenotrunks bangkit dan mengatakan bahwa ia juga akan melindungi Gohan. Mereka berdua pun bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Vegito yang sedang bertarung dengan Demigra menembakkan Final Kamehameha memberikan luka pada Demigra. Karena terlalu banyak menggunakan kekuatan, Goku dan Vegeta pun kembali terpisah. Demigra yang selamat dari serangan Final Kamehameha menembakkan ledakan energi ke arah Vegeta, membuat Vegeta pingsan karenanya. Demigra segera terbang ke langit dan memutuskan untuk melenyapkan semua orang. Demigra pun menembakkan sebuah bola energi yang besar. Goku berubah menjadi Super Saiyan Blue dan mencoba menghentikannya dengan Kamehameha. Saat Goku merasa kewalahan, Future Gohan membantunya dengan menembakkan Kamehameha. Goku menggunakan Kaioken untuk meningkatkan serangannya. Tetapi Demigra meningkatkan energinya dan mendorong kembali. Ketika harapan untuk bisa menang telah sirna, Bardock muncul dan membantu mereka berdua. Ketiga Seiya itu pun memutuskan untuk memberikan semua yang mereka punya untuk mengalahkan Demigra. Bardock berubah menjadi Super Saiyan 4, Future Gohan menjadi Super Saiyan 2, dan Goku menggunakan Mastered Ultra Instinct. Ketiga serangan mereka menjadi serangan gabungan dahsyat yang melenyapkan Demigra. Setelah ancaman teratasi, Aios dan Kronoa menggunakan gulungan waktu untuk memulihkan segalanya seperti semula, menyembuhkan luka Goku dan yang lainnya. Kronoa berterima kasih kepada ketiganya. Ia menjelaskan bahwa musuh yang dipanggil Demigra juga telah dikembalikan ke ruang waktu mereka masing-masing. Pemandu misterius muncul dan mengatakan bahwa turnamen waktu akan dilanjutkan sesuai permintaan Goku kepada Aios. Serangkaian pertempuran pun terjadi. Vegeta melawan Xeno-Vegeta, Jiren dan Hit berhadapan melawan Heart dan Camber. Piccolo bertarung melawan Paikon, Cici melawan Anin, kakek Gohan melawan Muten Roshi, dan akhirnya Krillin melawan Tenshinhan yang sama-sama terluka. Setelah semua pertarungan berakhir, kini hanya satu yang tersisa, yaitu pertarungan antara Goku dan Xenogoku. Xenogoku berubah menjadi Super Saiyan 4 Limit Breaker, dan Goku menggunakan Ultra Instinct Sign. Keduanya terlihat berimbang hingga akhirnya Xenogoku menggunakan sisa energinya untuk menyiapkan pukulan yang kuat. Namun pada detik terakhir, Goku menggunakan Mastered Ultra Instinct menghindari pukulan tersebut dan mendaratkan pukulan kuat ke wajah Xenogoku, menyebabkan ia terjatuh dan mengaku kalah. って思って拳だ。負けた。 Goku pun mengklaim kemenangannya sebelum pingsan karena kelelahan. Dengan berakhirnya turnamen, Aios mulai berangkat menjelajahi berbagai ruang waktu lainnya untuk menentukan dengan matanya sendiri apakah seharusnya hanya ada satu ruang waktu atau apakah mungkin ada beberapa ruang waktu yang bisa hidup berdampingan. Aios memutuskan untuk mempercayakan segalanya kepada Kronoa sekali lagi, tetapi mengatakan kepadanya bahwa jika menurutnya apa yang dilakukan Kronoa adalah kesalahan, maka ia akan kembali. Keduanya kemudian berjabat tangan. Aios pun bersiap pergi bersama prajurit hitam lainnya. Sebelum pergi, Bardock menatap Goku dengan penuh rasa bangga dan bersumpah jika ia akan memenangkan pertarungan berikutnya andai bertemu kembali dengan Goku. Kronoa pun segera membawa semua orang kembali ke ruang waktu mereka masing-masing.